Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang extra fooding ya teman-teman, yang kita sering gunakan untuk pakan burung-burung gacuan kita, khususnya di burung kacer ya teman-teman. Ini extra fooding yang kita pakai kan sudah familiar ya. Sebelum kita membahas lebih dalam, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar channel ini terus berkembang untuk saling sharing ya teman-teman, bukan saling menggurui. Oke, kita lanjut ke pembahasan extra fooding ya teman-teman. Ada extra fooding jangkrik ya teman-teman, ada ulat, itu ulat juga ada banyak ya teman-teman. Ada ulat Hongkong, ulat bambu, ulat daun pisang ya teman-teman, dan ulat kandang. Kemudian ada cacing, ada kroto ya teman-teman. Jadi itu yang sering kita pakai, atau ya kemungkinan hanya kita pilih dari salah satunya atau mungkin keduanya atau ketiganya ya teman-teman, tergantung dari burung yang kita rawat ya teman-teman. Dari jenis yang sudah saya sebutkan tadi, fungsinya berbeda-beda ya teman-teman. Fungsi dari EF yang saya sebutkan tadi dan efeknya ke gacuan kita itu berbeda teman-teman. Ini menurut saya, karena sepengalaman saya waktu kita kasih makan, kita waktu lomba itu ada efeknya teman-teman. Sama halnya kita kalau habis makan lombok, pasti perut kita terasa nyeri atau mungkin seperti gak enak gitu ya teman-teman ya. Nah, apa sih fungsi dari jangkrik itu sendiri? Menurut saya ya teman-teman, jangkrik ini fungsinya atau efeknya jika dikasihkan ke gacuan kita itu bisa menambah stamina ya teman-teman, menambah stamina burung. Kalau tanya alasannya ya, coba kasihkan aja jangkrik itu ke burung kita ya teman-teman, atau burung kacer kita itu ya teman-teman. Itu nanti kita akan tahu efeknya. Itu kalau menurut saya adalah menambah stamina atau tenaga. Kemudian ada yang namanya kroto ya teman-teman. Kroto ini sifatnya cair ya teman-teman, karena itu kan telur dari semut. Jadi kalau kita pegang si kroto ini kan lengket-lengket itu ya teman-teman ya. Apa sih efeknya jika kroto ini dimakan oleh gacuan-gacuan kita? Ini menurut saya, kroto ini kalau kita berikan efeknya sih sebagai hampir sama dengan jangkrik ya teman-teman. Cuman dia kalau kena namanya kroto, nanti ini kita kembali lagi ya teman-teman. Jadi kroto ini kalau bisa dikatakan seperti jamu ya teman-teman. Jamu meningkatkan hormon testosteron ya namanya teman-teman. Kembali lagi, kalau kita berbicara makhluk hidup, kita punya namanya hormon, baik itu manusia, baik itu hewan. Jadi kalau di hewan itu ada namanya jamu untuk meningkatkan stamina untuk pria ya teman-teman. Sama kalau di hewan itu ada, menurut saya di kroto itu teman-teman, untuk meningkatkan birahinya itu. Nah itu ya teman-teman ya. Kemudian ada yang namanya ulat Hongkong. Nah, ada beberapa tanggapan menurut teman-teman kicau mania
Hongkong itu naikkan birahi, naikkan emosi. Nah, itu menurut pandangannya mereka sendiri. Ini menurut saya ya teman-teman, kalau Hongkong ini memang efeknya singkat. Singkatnya yaitu tadi mendongkrak burung ini agar kerjanya ngotot teman-teman. Kalau kita berbicara emosi ya tadi perilaku atau sifat ya teman-teman. Jadi kalau kebablasan ya juga tidak bagus kalau untuk ulat Hongkong. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan ya teman-teman. Kemudian ada ulat kandang itu hampir sama untuk ulat Hongkong. Kemudian ada ulat bambu. Nah, ulat bambu ini kan lebih besar dari ulat-ulat lainnya, dan dia ini sifatnya menurut saya sangat-sangat mendinginkan tubuh burung yang mungkin yang emosi atau over emosi. Karena pernah waktu itu saya kasih ulat bambu, dan efeknya itu burung langsung diam teman-teman. Jadi langsung drop gitu, seperti drop tidak bunyi gitu ya teman-teman. Itu efek yang pernah saya lakukan ke peliharaan saya teman-teman ya. Kemudian ada ulat pisang ya, efeknya hampir sama. Kemudian cacing ya hampir sama ya teman-teman. Jadi menurunkan sifat-sifat yang berlebihan seperti emosi. Itu menurut pandangan saya teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara memelihara burung itu sesuaikan porsinya teman-teman. Kalau yang berlebihan itu memang semuanya tidak bagus, tidak baik. Jadi kita harus pas teman-teman. Karena yang berlebihan itu semuanya akan menimbulkan efek yang sangat kurang bagus ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman beberapa extra fooding yang sudah saya sebutkan dan fungsinya dan efeknya itu teman-teman ya. Jadi kita pahami dulu karakter gacuan-gacuan kita teman-teman, karena tidak semua burung itu kita kasih jangkrik, kita kasih ulat Hongkong, ulat kandang, kemudian kita kasih proto itu akan bagus. Bahkan ada yang tidak pakai jangkrik pun dengan purnya saja atau furnya saja itu dia bisa kerja maksimal teman-teman. Nah itu, jadi kalau kita berbicara memelihara gacuan-gacuan burung kita, itu kita harus pahami dulu maunya si burung itu seperti apa teman-teman. Jadi seperti halnya kita sebagai manusia merawat tubuh kita itu mau dibawa kemana, arah tubuh kita mau dibikin ganteng, mau dibikin cantik. Nah, sama seperti kita merawat gacuan-gacuan kita. Kalau kita mau burung kita kontes ya kita lakukan yang terbaik ya teman-teman. Bagaimana burung ini bisa sampai juara stabil setiap minggunya ya teman-teman. Kalau bisa ya sold out ya teman-teman. Ya mungkin pembahasan kita cukup. Ini sharing-sharing saja teman-teman sebagai pengalaman saya merawat burung untuk berbagi ya teman-teman. Jadi tidak ada yang menggurui. Mungkin itu aja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat sharing-sharing kita. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.